Baiklah, perkenalkan nama saya Lordi Lawrence Parihala dengan NIM 220211106035. Sekarang saya akan mengerjakan tugas 3 dari praktikum jaringan dan komunikasi. Oke, jadi di sini langsung masuk saja ke lab. Use Wireshark to examine Ethernet frames. Jadi di sini objektifnya ada dua. Bagian pertama yaitu untuk kita akan mempelajari bidang header field frame Ethernet kedua, dan akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan informasi dari modul ini. Lalu kedua, kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa lalu lintas jaringan yang ada, lalu menganalisis frame Ethernet. Langsung saja di bagian pertama ini kita akan memeriksa examine the header field in an Ethernet second frame. Saya akan memeriksa bidang header dalam frame Ethernet kedua. Kita disuruh untuk mempelajari tabel yang ada ini, tabel dari dokumen dari modul yang ada. Ini adalah tabel yang menjelaskan bidang header Ethernet kedua. Oke, kedua, ini kita akan examine the network configuration of the PC, atau akan memeriksa konfigurasi jaringan PC. Ini kita buka command prompt. Ini dibuka di sebelah kiri, lalu kita ketik ipconfig/all. Maka nanti muncul di situ ini internet wireless. Oke, ini untuk IP address-nya kan saya di sini menggunakan WiFi. Oke. Alamat IP-nya di sini yaitu 192.168.209.9. Lalu ada gateway-nya juga ini 192.168.209.79. Lalu ada MAC address atau physical address-nya ini 46F244239C7. Oke. Lalu okay. The words are captured below shows the packet generate. Okay. Design the Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang ada. Sekarang kita masuk ke step 4 dan kita akan menjawab pertanyaan yang ada dan akan saya skip.
Jawabannya akan saya tentukan setelah ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, what is significant about the content of the destination address field? Atau apa yang signifikan tentang isi bidang destination address field? Alamat tujuan adalah FFFFF, mana artinya frame dikirim ke semua perangkat jaringan untuk mencari alamat MAC gateway. Lalu selanjutnya, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jawabannya yaitu PC perlu mengetahui alamat MAC gateway yaitu 192.168.1.1 untuk mengirim frame Ethernet sehingga mengirimkan ARP broadcast. Lalu selanjutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Itu ini 30.46.9a 99c572. Pertanyaan selanjutnya, what is the vendor ID, OUI, the source, and IC in the ARP request? Itu ini 6 digit hex pertama 30469A. Pertanyaan selanjutnya, what portion of the MAC address is the OUI? Jawabannya adalah 6 digit hexadesimal pertama. Pertanyaan selanjutnya, what is the NIC serial number of the source? Ini 6 digit hexadesimal terakhir yaitu 99C572. Oke, kita lanjut ke part 2. Di sini akan use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames, menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Apa yang akan kita lakukan di sini? Langkah pertama, step 1, kita akan menentukan alamat IP gateway default. Determine the IP address of the default gateway on your PC. Oke, kita tentukan dulu alamat IP gateway defaultnya. Kita buka command prompt yang ada di sebelah kanan saya ini. Oke, kita buka prompt dulu. Kita buka pertama command prompt. Siapa website to start data capture? So the traffic is IP config. Jawab dulu ini. Step 1 ada pertanyaan. Apa address of the PC default gateway? Jadi 92 8 9 9. Oke. Kita masuk ke step 2. Kedua, start capturing traffic on your PC and IC. Kita akan menangkap lalu lintas di Wireshark. Oke. Langsung
kita buka open Wireshark. Wiresharknya. Oke, lalu ini wifi. Oke, pilih jaringan yang sedang aktif ya. Oke, kita pilih interface jaringan yang sedang aktif, misalnya Ethernet atau WiFi yang terhubung ke jaringan atau ke device kita ini. Saat ini saya terhubung ke WiFi. Oke. Oke, lalu klik ini start capturing paket. Oke. Sorry traffic kita paket Windows. Lalu amati, kita disuruh observe the traffic that appears in the packet list window. Oke, kita disuruh mengamati lalu lintas jaringan yang muncul di jendela daftar paket. Oke, kita lanjut ke step 3. Sini step 3 kita akan memfilter Wireshark untuk hanya menampilkan ICMP trafficnya atau menampilkan lalu lintas ICMP. Oke, kita buka lagi Wiresharknya. Di sini kita ketik ICMP. Oke, kali ini kita ketik ICMP. Oke, berarti di sini katakan pastikan kotak filter berwarna hijau agar kita mengetahui. Can use the filter in Wireshark to block the zone. The filter does not block the capture of them. Now stop display. ICMP. Oke. Dan play. Lalu kembali ke command prompt. Kita kembali ke prompt. Ping offload PC. Oke, jalankan perintah ping ke alamat gateway default. Oke, berarti yang tadi ya. Ping 2.1.2.79. Oke, ini. Oke, biarkan perintahnya berjalan. Oke, sudah. Kita masuk ke langkah step 5, stop capture traffic on the NIC. Oke, kita akan masuk ke Wireshark. Nah, ini timbul, tadi kosong kan, sudah timbul. Sekarang kita masuk di Wireshark, kita klik tombol stop capturing packet. Ini stop capturing packet, icon merah ini di kiri atas. Oke, ya. Oke, screenshot dulu. Dan ada versinya. Jadi di sini kita menghentikan penangkapan trafficnya atau lalu lintasnya
Dan sekarang kita sudah memiliki tangkapan paket ICMP dari ping. Oke, kita kembali dulu. Kita lanjut ke step 6. Ini kita akan menganalisa permintaan echo atau permintaan ping pertama. Oke, di jendela Wireshark kita buka, balik ke Wireshark. Ya, cari frame dengan label echo. Cari frame. Oh, ini label echo. Oke, di kolom info. Oh, ini. Oke, kolom info. Oke, sudah. Lalu pick the first frame listed. You should see echo ping request under the info heading. Oke. Oke, di jendela Wireshark cari frame dengan label echo. Sudah dapat. Echo request. Oh, ini echo ping request. Oke. Klik frame tersebut untuk menyorotnya. Oke, periksa detail di paket details pane. Paket detail. Paket. Baris pertama menunjukkan panjang frame. Oh, ini. Paket. Periksa detail di paket. Oke, jadi di sini baris pertama menunjukkan panjang frame dan baris kedua menunjukkan bahwa ini adalah frame Ethernet dan nama sumber dan tujuan. Ini yang ini. Oh, ini guys. Baris pertama menunjukkan panjang frame ini. Oh, ini. Nah, lalu baris kedua ini. Ya, menunjukkan ya. This line display the length of the frame. Second line in the packet details pane show that is an Ethernet frame. The source dan destination. MAC address are also displayed. Okay. Source dan what is the MAC address of the PI? Okay.
Jadi sumbernya sini 34 34 F 24 42 39 C7. Oke, lalu default gateway-nya salah. Seperti di sini kayaknya tadi. Nah, ini default gateway 19. Default gateway MAC address. Ini default gateway. Nah, ini dia. Si sama 192 168 titik 20979 ya. Oke. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, jenis frame apa yang ditampilkan, yaitu frame Ethernet tipe, kita lihat ya, 0 kali 0800. Oke. Oke, source IP address-nya itu ada di sini. Source IP address 9. Lalu destination-nya 8 9. Oke. Oke. Rangnet control message. Oke, saya akan menjawab setelah ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya.
Nah, ini what is the last two highlighted octet spell? Ya, jadi untuk pertanyaan ini yaitu apa yang dieja oleh dua oktet terakhir yang disorot di paket badge panel. Jadi kita klik pada tombol ini. Sebelumnya dia seperti ini. Internet Control Message Protocol. Lalu di sini itu akan ditampilkan dua oktet terakhir. Biasanya adalah kode ASCII atau nilai lain. Nah, dan di sini kode akhirnya adalah ini 6869 dan juga high. Ya, ASCII-nya high. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu ini dengan F dan G, apa yang dieja oleh apa menjadi highlight oleh dua oktet terakhir yang disorot. Jadi dua oktet terakhir dari data adalah ini hexadesimal 6869, ini 6869, lalu ada kode ASCII H dan I. Oke, lanjut ke pertanyaan G. Perangkat dan alamat MAC apa yang ditampilkan sebagai alamat tujuan dalam balasan echo? What device and MAC address is displayed as the destination address? Jadi device ini ada yang untuk device ini PC saya. Lalu untuk MAC address-nya ini 6 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke langkah ketujuh. Capture packet for a remote host. Oke, langkah ketujuh. Oke, kita buka apa baru, mulai capture paket baru di Wireshark. Oke, to continue without saving. Oke, kita sekarang looping. Oke, kita buka command prompt. Kita buka command prompt dan kita ping www.cisco.com. Oke. Oke, setelah ping selesai ini kita stop capturing paket. Oke, sudah selesai. Balik ke sudah receive. Lalu kita akan stop capturing paket. Lalu terapkan lagi ini CMP-nya. Oke, sudah. Lalu sembunyi data echo request. Examine the new data in the packet list pane of Wireshark. In the first echo. Oke, jadi kita akan menganalisa frame echo ping request pertama tadi. Echo ping request pertama yang ini. Lalu kita akan menjawab in the first echo ping request frame, what are the source and destination MAC address? Okay, source and destination. Nah, source ini belum bisa copy. Source ya 4 F
4, 2, 9, C7. Salah. Di atas. Source-nya. Untuk destination-nya 6, E, 8, 98, C, C. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Oke, jadi kalau untuk source-nya di sini 9, destination-nya 3.193.205.26. Oke, lalu selanjutnya di sini, compare this address to the address you retrieve in step 6. The only address, compare these addresses to the address you retrieve in step 6. Okay. The only address that change is the destination IP address. Oh, destination yang ini 23 dan seterusnya. Ayo, destination. Sisa ini. Why has the destination address changed while decimal address remain the same? Oke. Jadi pertanyaan di sini, mengapa alamat IP address, IP tujuan atau destination destination IP address itu berubah sementara alamat MAC tujuan tetap sama. Oke, saya akan jawab setelah satu ini tersingkat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah ada pertanyaan di sini. Compare these addresses to the addresses you receive in step 6. The only addresses that change is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Oke, jadi jawabannya alamat IP alamat IP tujuan berubah karena ping sekarang ditujukan ke www.cisco.com, bukan gateway lokal. Alamat MAC tujuan tetap sama karena paket masih dikirim ke gateway default untuk diteruskan ke jaringan eksternal. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu reflection question. Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Jadi preamble berisi bit sinkronisasi yaitu 56 bit 1 dan 0 secara bergantian diikuti oleh 8 bit delimiter untuk menyinkronkan penerimaan frame oleh NIC. Ini proses oleh perangkat keras sehingga tidak ditampilkan di Wireshark. Nah, demikian untuk tugas kali ini, tugas 3 lab use Wireshark to examine Ethernet frame. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.